Perkenalkan, nama saya Revina Amalia Saputra dengan NIM 190-261-2020. Saya merupakan dokter muda untuk stase anestesi periode 21 September hingga 25 Oktober 2020. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai shock. Jadi, shock masuk dalam kegawat daruratan medis. Apabila jika tidak ditangani dengan baik, maka komplikasinya dapat fatal dan dapat meningkatkan angka mortalitas maupun morbiditas. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Ini merupakan pasien shock dengan trauma, di mana shock itu perlu ditangani secara cepat karena time saving is life saving. Shock, kata kuncinya di sini terjadi kegagalan sistem sirkulasi karena ketidakadekuatan penggunaan oksigen oleh tingkat seluler. Sering terjadi pada kritikal pasien, terjadi pada sepertiga pasien yang dirawat di ICU, di mana shock dibagi menjadi 4, ada shock hipovolemik, kardiogenik, obstruktif, dan distributif. Untuk diagnosis shock itu sendiri ada beberapa kriteria di mana orang tersebut dikatakan shock. Yang pertama, ada hipotensi arterial. Yang kedua, terdapat tanda-tanda hipoperfusi jaringan seperti kulit yang dingin, kemudian ada vasokonstriksi, kemudian ada cyanosis, dan urine output yang menurun, yaitu oligouria kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian adanya hilang kesadaran. Kemudian ada hiperlaktatemia, di mana kadar laktatnya lebih dari 1,5 milimol. Kemudian shock, patofisiologi untuk shock, itu dimulai dari 4 kondisi. Yang pertama ada shock hipovolemik, adanya kehilangan cairan secara internal maupun eksternal. Kemudian shock kardiogenik disebabkan oleh infak miokard akut. Kemudian ada end-stage kardiomyopati, ada advanced heart valve disease, kemudian ada myokarditis dan cardiac arrhythmia. Kemudian ada blockage oleh karena adanya emboli paru, cardiac tamponade dan tension pneumotoraks. Untuk shock distributif itu disebabkan oleh karena adanya faktor distributif, seperti ada sepsis yang berat atau reaksi anafilaksis yang dapat melepaskan mediator inflamasi. Di sini merupakan patofisiologi dari shock itu sendiri. Ada perubahan dari brain atau otak, di mana kehilangan kesadaran, lalu kulit, di mana kulitnya kita lihat itu ada pucat, cyanosis dingin kalau kita raba, kemudian ada di ginjal menimbulkan oligouria, penurunan dari produksi urin, kemudian ada takikardi, kemudian ada hiperlaktatemia, di mana laktat di dalam darah itu meningkat oleh karena karbon dioksidanya meningkat. Di sini ada beberapa patofisiologi, ada distributive shock, hipovolemic shock, kemudian ada cardiogenic shock dan obstructive shock. Untuk patofisiologinya ada hipovolemia, kardiogenik. Mekanisme hipovolemia, kardiogenik, dan obstruktif itu dikategorikan atau ditandai oleh curah jantung yang rendah atau cardiac output yang menurun, dan transport oksigen itu tidak memadai. Kemudian ada mekanisme distributif, ditandai oleh defisit perifer, penurunan resistensi vaskuler sistemik, dan juga gangguan ekstraksi oksigen, di mana pasien dengan gagal sirkulasi akut sering memiliki kombinasi tanda-tanda di atas. Faktor utama yang menentukan pengiriman oksigen ke jaringan itu ada cardiac output, saturasi oksigen, dan konten dari oksigen itu sendiri. Kemudian di sini
merupakan usaha tubuh untuk melakukan kompensasi terhadap kegagalan sirkulasi, mulai adanya hipovolemi, di mana dapat meningkatkan hipovolemi, di mana dapat meningkatkan aktivitas dari baroreseptor dan meningkatkan aktivitas dari simpatis yang dapat mengakibatkan stimulasi dari jantung dan vasokonstriksi pembuluh darah perifer. Kemudian untuk kelenjar pituitari, di mana mempengaruhi efek dari ACTH dan ADH, dapat meningkatkan dari kortisol darah dan terjadi retensi natrium dan air. Kemudian dapat meningkatkan aktivitas dari adrenokortikal yang dapat merilis dari epinefrin dan norepinefrin, di mana terjadi peningkatan renin, angiotensin, aldosteron yang menimbulkan retensi dari natrium dan air, yang menimbulkan oligouri, kemudian terjadinya vasokonstriksi dan sebagainya. Kemudian hipovolemia. Ketika hipovolemia berat, mekanisme kompensasi akan menghilang dan gangguan fungsi organ menjadi berat. Selama sindrom shock, hormon vasoaktif akan dilepaskan. Misalnya ada prostaglandin, histamin, bradikinin, serotonin, beta endorfin, dan sebagainya. Zat-zat ini dapat mempengaruhi perfusi dari organ internal yang dapat meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan fungsi miokard dan trombosit. Di sini merupakan tanda dari shock. Yang pertama ada hipotensi dan vasokonstriksi yang dapat dilihat pada shock hemorrhagic, shock hipovolemik, dan shock kardiogenik. Kemudian ada kulit yang pucat, kemudian berkerut, ada kolaps dari vena superficial, kemudian ada gangguan sirkulasi otak. Misalnya terdapat disorientasi terjadi karena penurunan perfusi di otak. Respon pasien akan jelas dan apabila setelah tindakan resusitasi dilakukan. Selanjutnya, di sini merupakan tanda dari shock. Untuk central nervous system atau di sistem saraf pusat dapat menimbulkan perubahan kesadaran. Terus di cardiovascular system dapat menimbulkan takikardi, disritmia, hipotensi, murmur, dan peningkatan dari JVP. Untuk sistem respirasi menimbulkan tachypnea. Untuk ke ginjal dapat mengurangi produksi dari urin atau oligouri, dan pada kulit terjadi perubahan yaitu kulit menjadi pucat, dingin, dan penurunan dari keringat. Kemudian laktatnya meningkat. Jadi di sini beberapa tanda pada cardiovascular system. Di sini ada yang tadi sudah saya jelaskan, tanda-tanda shock ke sistem respirasi, di mana ada napas yang dangkal, tachypnea, edema pulmoner, dan peningkatan dari tekanan parsial oksigen. Di sini terjadi oligouri. Untuk sistem integumen atau kulitnya pucat, dingin. Pada perabaan terdapat cyanosis atau kebiruan. Kemudian di sini ada 4 fase. Target terapi. Yang pertama ada salvage, di mana tujuannya itu mencapai tekanan darah minimum dan curah jantung yang memadai untuk kelangsungan hidup minimal. Kemudian fase yang kedua ada optimization,
Tujuannya untuk meningkatkan ketersediaan oksigen seluler, serta intervensi yang menargetkan status hemodinamik. Kemudian fase ketiga ada stabilization untuk mencegah disfungsi organ permanen, dan fase yang keempat ada de-escalation, artinya kita turunkan atau tapering off. Fungsinya untuk menepi pasien dari agen vasoaktif. Lalu kemudian di sini yang pertama ada hipovolemik atau shock hemorrhagic. Dalam pendarahan, kita tuh penting untuk mengetahui persentase kehilangan volume darah. Jadi estimate blood volume atau EBV yaitu sama dengan 7,5 ml per kilogram berat badan. Kita kategorikan berdasarkan jumlah darah yang hilang. 10 hingga 15% akan terjadi mild tachycardia, kemudian 15 hingga 20% akan terjadi shock yang moderate tachycardia, kemudian penurunan dari tekanan sistol, kemudian tekanan diastol yang perlahan akan meningkat, dan CRF yang menurun. Kemudian apabila lebih dari 20% kehilangan darah, maka akan jadi shock yang sangat parah, disertai dengan tanda-tanda shock. Jadi, volume darah itu ditentukan oleh umur dan juga jenis kelamin. Untuk neonatus maupun infant, itu volume darahnya akan lebih tinggi daripada orang dewasa, di mana pria memiliki volume darah yang lebih besar daripada wanita. Jadi di sini grade dari kehilangan darah untuk treatmentnya pada pasien shock yaitu mengembalikan fungsi dari seluler ke angka normal, kemudian berikan suplementasi oksigen, lalu bisa berikan infus secara intravena untuk menggantikan jumlah darah yang hilang. Lalu shock hipovolemik apabila yang paling penting pada tekanan darah yaitu curah jantung dan juga tahanan vaskular sistemik, di mana curah jantung itu dipengaruhi oleh isi sekuncup dan frekuensi jantung. Apabila preloadnya turun, namanya shock hipovolemik. Preload itu artinya darah yang balik ke ventrikel kanan atau di akhir fase diastol. Kalau preloadnya turun, tentu akan berpengaruh ke isi sekuncup atau stroke volume, di mana stroke volumenya pasti akan menurun karena curah jantung atau COP itu rumusnya yaitu stroke volume dikali frekuensi jantung. Frekuensi jantung akan naik karena CO-nya rendah. Tekanan darah akan tetap dipertahankan dengan meningkatkan tahanan vaskular sistem. Prinsip pada shock hipovolemik yaitu mengganti kehilangan volume darah yang hilang. Karena preloadnya turun, udah tentu cairan dalam intravaskularnya hilang. Misalnya, jika terjadi perdarahan, diare, atau diare yang berat. Jadi, beberapa penyebab shock hipovolemik itu bisa karena kehilangan cairan dan elektrolit seperti karena diare yang berat, mual muntah, kemudian ada high fever, intake yang tidak adekuat. Kemudian terjadinya gagal ginjal, kemudian ada intake yang tidak adekuat, misalnya kurang minum, terjadi shock hipovolemik, kemudian terjadinya pendarahan, bisa oleh karena trauma, fraktur, atau pendarahan intrakranial dan sebagainya.
atau kehilangan plasma, misalnya sindrom nefrotik, luka bakar, sepsis, pendarahan, pankreatitis, peritonitis. Kemudian ada sindrom nefrotik, dan sebagainya. Lalu kemudian saya akan bahas mengenai shock kardiogenik. Di mana shock kardiogenik itu merupakan shock yang ditandai oleh banyak faktor yang dapat mengganggu fungsi normal dari jantung itu sendiri. Bisa oleh karena gangguan dari preload, afterload, atau kontraktilitas dari otot miokard, serta oleh karena gangguan irama jantung. Misalnya terjadinya infark miokard, kegagalan pompa jantung, lalu kegagalan pengisian ventrikel. Manifestasi dari cardiogenic shock itu ada penurunan dari MAP, penurunan cardiac output, penurunan dari stroke walk index, kemudian penurunan dari left ventricular diastolic pressure N, kemudian penurunan dari volume dan konten dari vena oksigen di vena. Kemudian pada shock kardiogenik akan terjadi peningkatan heart rate, peningkatan dari CVP, kemudian peningkatan dari resistensi pembuluh darah perifer. Untuk terapi pada shock kardiogenik, di mana terapi umum untuk semua jenis shock itu ditujukan pada penyebab apa yang mendasari terjadinya shock itu tersendiri. Pada shock kardiogenik karena infark miokard, terapi ditujukan untuk saving iskemia miokard, batasi ukuran infark, kemudian revaskularisasi miokard. Bisa dengan balon angioplasti, terapi trombolitik. Jadi prinsipnya terapi shock itu sama, kita cegah masalah lebih lanjut pada otot yang sifatnya irreversibel. Jadi kita usahakan supaya kerusakannya tidak menjadi lebih banyak. Makin banyak lini jantung yang rusak, maka kemampuan memompanya akan semakin buruk sehingga ejection fraction dari jantung tersendiri itu akan menurun. Jadi, pada kondisi shock apapun, pertama itu jantung yang bersifat simpatis dulu berkompensasi dengan meningkatkan kontraktilitasnya. Jadi baru takikardia aja udah shock, jangan nunggu sampai tekanan darahnya turun. Kalau tekanan darahnya itu sampai turun, maka itu udah proses yang lebih lanjut. Pasiennya mau mati. Jadi tubuh itu memiliki sistem kompensasi untuk mempertahankan kondisi tubuh yang normal dengan meningkatkan frekuensi jantung sehingga curah jantungnya itu normal. Untuk mencapai tekanan darah yang normal. Beberapa penyebab dari shock kardiogenik itu ada aritmia, lalu ada penyakit jantung bawaan, congenital heart disease, ada cyanotic dan acyanotic, kemudian ada hypoxic ischemic atau cardiac arrest, kemudian infark miokard, kemudian ada trauma pada kardiak atau jantung. Untuk metaboliknya bisa terjadi oleh karena hipotermia, hipokalsemia, hipoglikemia, hipofosfatemia. Kemudian toksinnya bisa oleh karena logam berat, karbon monoksida, alkohol, kemudian obat-obatan, ada antibiotik, lalu ada siklofosfamid, kokain, kemudian ada radiasi. Lalu di sini juga ada penyebabnya, ada SLE, kemudian ada Kawasaki disease. Bisa jadi orang-orang atau pasien pediatri atau anak-anak yang kita curiga ke arah penyakit Kawasaki, tidak lupa jangan luput untuk pemeriksaan eko untuk melihat kondisi dari jantung anak tersebut. Kemudian ada septic shock,
di mana septic shock ini merupakan bentuk dari shock distributif yang paling umum. Penyebabnya paling banyak itu karena bakteri gram negatif, kemudian ada jamur, rickettsia maupun virus. Shock septic ini bisa disebabkan oleh kesalahan distribusi dari curah jantung yang normal atau tinggi di berbagai bagian tubuh. Pada septic shock, terjadi peningkatan dari heart rate atau denyut jantung, kemudian terjadi penurunan dari SVR, MAP, stroke volume, kemudian ada stroke walk dan konsumsi dan konten dari oksigen, dan penurunan dari LVEF dan RVEF. Untuk terapi pada shock sepsis, yang pertama distribusinya kita harus perbaiki terlebih dahulu. Lalu kita eradikasi kumannya. Kita harus tahu penyebab dari septic shock itu tersendiri. Dulu, pada terapi shock sepsis ini ada EGDT atau Early Goal Directed Therapy, penata laksanaan pasien dengan sepsis yang berat dan shock sepsis yang bertujuan memperbaiki penghantaran oksigen ke jaringan dalam jangka waktu tertentu. Lalu, pada shock sepsis, terapi ini ditujukan untuk mengeradikasi faktor-faktor penyebab seperti infeksi, toksin-toksin dari bakteri, lalu meningkatkan sistem kardiovaskularnya dan sistem lainnya, seperti dukungan kardiovaskuler yang terdiri dari cairan dan vasopresor. Kemudian, diperlukan cairan untuk pengisian optimal dan keluaran jantung yang abnormal. Kemudian, resusitasi untuk meningkatkan volume dari oksigen, lalu koreksi jika terjadi anemia, peningkatan kadar albumin, yaitu minimal 2 gram per 100 ml, jika gagal dengan perbaikan volume, vasopresor diperlukan dengan dosis dopamin yang rendah. Ketika dopamin tidak efektif, diperlukan norepinefrin. Ketika norepinefrin tidak efektif, maka diberikan dobutamin atau epinefrin. Septic shock ini ditandai oleh sepsis dan terjadinya disfungsi dari organ kardiovaskuler. Kemudian ada obstructive shock. Shock obstruktif adalah suatu bentuk shock yang berhubungan dengan penyumbatan fisik dari pembuluh darah besar atau jantung itu sendiri. Shock obstruktif memiliki banyak kesamaan dengan shock kardogenik, dan keduanya sering dikelompokkan bersama. Emboli paru dan cardiac tamponade dianggap sebagai bentuk dari shock distributif. Di mana obstruksi akan mengalir di sirkuit kardiovaskuler dan ditandai dengan gangguan pengisian diastol atau afterload yang berlebihan, di mana dapat mengakibatkan penurunan dari curah jantung karena pengiriman oksigen yang tidak memadai. Manifestasi berupa tanda-tanda klasik dari shock. Kemudian obstructive shock ini jarang ditemukan pada pasien anak atau pediatri. Obstructive shock ini bisa diakibatkan oleh beberapa penyebab seperti tension pneumothorax, di mana terjadi akumulasi udara di ruang pleura, kemudian bersifat spontan atau sekunder dari patologi paru yang mendasarinya. Udara di bawah tekanan
juga dapat mengakibatkan pergeseran dari mediastinum, kompresi dan kolaps total paru-paru dan pembuluh darah besar, sehingga dapat membahayakan fungsi kardiovaskular dan pernapasan. Perawatan pada tensi pneumotoraks yaitu memerlukan dekompresi dengan needle yang dilakukan dengan menempatkan jarum steril di ruang interkostal kedua di sepanjang garis midclavikular. Untuk perawatan definitifnya yaitu needle thoracostomy di CS2 di midclavicular line kiri. Kemudian untuk penyebab kedua yang paling sering mengakibatkan obstructive shock itu ada cardiac tamponade, di mana kantung perikardial di sekitar jantung relatif non-compliance dan terjadi penumpukan cairan dalam jumlah kecil dapat menghasilkan fisiologi tamponade jantung. Terjadi efusi perikard yang dapat berkembang sebagai akibat dari segala jenis peradangan perikardial. Untuk yang akut, simptomatik, kronis, sedikit atau tidak ada gangguan pada hemodinamik. Peningkatan tekanan intraperikardial membatasi aliran balik vena ke jantung yang dapat mengakibatkan kompresi dari ventrikel kanan. Pada tamponade yang parah, aliran balik vena selama inspirasi dapat menekan pada ventrikel kanan menuju ke ventrikel kiri, yang dapat semakin mengurangi output dari jantung secara sistemik. Jadi yang paling sering kita lihat pada cardiac tamponade itu ada back striate, tanda-tandanya ada hipotensi, distensi dari vena jugular, dan adanya muffled heart sound. Kemudian ada emboli pulmoner, seringkali dapat berakibat fatal dan sulit untuk didiagnosis. Presentasi klinisnya sering membingungkan. Untuk hasil tes screeningnya seperti saturasi oksigen, EKG, dan radiologi dada mungkin normal. Dengan demikian, indeks kecurigaan klinis yang tinggi dapat diperlukan. Evaluasi harus dilakukan dengan venografi, CT, kemudian pulmonary emboli masif memiliki dampak mendalam pada pertukaran gas dan hemodinamik. Obstruksi untuk mengalir melalui arteri pulmonal menghasilkan peningkatan ventilasi ruang, di mana segmen paru yang terkena ventilasi tetapi tidak terjadinya perfusi, di mana dapat diamati secara klinis dengan terjadinya penurunan dari end-tidal CO2 atau EtCO2 yang tidak lagi mencerminkan dari tekanan arterial atau tekanan parsial dari karbon dioksida itu sendiri. Kemudian obstructive shock oleh karena emboli pulmoner, di mana penumbatan dari pembuluh darah yang terjadi dari kaki kemudian ke jantung yang dapat memblok suplai dari darah yang bersifat fatal dan emergensi. Di sini merupakan ada blood clot atau clot dari darah yang dapat menyumbat di pembuluh darah paru. Jadi di sini pengobatan pada PE atau emboli pulmoner, emboli paru, pengobatannya untuk akut harus dimulai dengan inisiasi infus heparin dengan atau tanpa agen fibrinolitik seperti TPA yang tergantung pada luasnya bakuan darah.
dalam periode resolusi, kemudian pasien akan memerlukan antikoagulasi setidaknya 3-6 bulan dengan heparin dengan LMWH atau warfarin. Jadi di sini merupakan ringkasan dari shock distributif, baik itu patogenesis, komplikasi, dan clinical finding. Shock distributif yang tadi saya jelaskan bisa karena oleh pankreatitis, kemudian ada obat-obatan seperti nitrogliserin, kemudian ada kalsium channel blocker pada pasien jantung, kemudian ada gagal dari hati, insufisiensi adrenal, dan sebagainya, yang dapat menurunkan tekanan darah, kemudian berakibat pada berbagai organ seperti otak, yaitu penurunan cerebral blood flow, kemudian terjadinya cerebral hipoksia, kemudian bisa terjadi penurunan kesadaran, untuk ke jantung terjadi myocard ischemic, kemudian ke ginjal terjadi oligouri, renal failure, dan sebagainya. Di sini obstructive shock bisa terjadi karena cardiac tamponade, pulmonary emboli, tension pneumothorax. Untuk hypovolemic shock biasanya oleh karena dehidrasi atau pendarahan. Pendarahan bisa oleh karena trauma, diare yang berat, dan sebagainya. Kemudian di sini ada cardiogenic shock, bisa terjadi karena cardiac arrhythmia, gangguan irama jantung. Kemudian ada disfungsi dari katup jantung, kardiomyopati, dan infak miokard. Jadi monitoring dari shock itu ada tekanan darahnya, kemudian denyut jantung dan ritmenya, frekuensi dari napas, body temperature atau suhu, kemudian EKG dan hematokrit. Tekanan darah harus dipantau secara terus-menerus dan denyut nadi untuk mengetahui tekanan dari arteri. Kemudian jangan lupa monitoring dengan alat pengukur tekanan darah untuk mengukur tekanan darahnya. Kemudian cek sampel darahnya secara periodik untuk mengetahui elektrolit, pembekuan darah, dan kadar laktat dari arteri. Kemudian kateter arteri pulmonalis untuk menilai tekanan arteri pulmonalis, tekanan oklusi arteri pulmonalis, culuran jantung, dan resistensi pembuluh darah. Kemudian pemantauan tekanan vena sentral. Pada pasien shock yang menerima anestesi umum, penurunan tekanan darah arteri bisa lebih cepat daripada pasien yang tidak dibawah anestesi umum. Ini terjadi oleh karena upaya kompensasi dari sistem saraf simpatis yang dihilangkan dengan pemberian anestesi. Pada pasien ini, pemantauan tekanan darah dan denyut nadi terus-menerus dilakukan. Jadi kita monitoring dari hemodinamiknya, kita lihat dari delivery oksigen dan konsumsi oksigen. Untuk delivery oksigen, seperti ini rumusnya. Sekian presentasi mengenai shock. Terima kasih.